Shalom saudara semua, dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah nubuat versus ramal. Nubuat versus ramal. Ulangan pasal 18 ayat 21 sampai 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ya, gimana bedainnya gitu ya? Apabila seseorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nah, ini Tuhan melalui firman-Nya di kitab Ulangan ini memberi kita pengertian bagaimana kita bisa membedakan mana nubuat dari Tuhan, mana itu bukan nubuat. Kalau bukan nubuat berarti itu hanyalah ramalan atau nubuat palsu, saudara ya. Dan dikatakan, dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Artinya, kalau mungkin ada seseorang yang mengatakan hal yang buruk gitu ya, terus seolah itu suara Tuhan, padahal bukan, jangan gentar. Justru kita nggak perlu gentar sama yang begitu. Tetapi kalau itu suara Tuhan, kita harus gentar, saudara ya. Nah, saudara, semua yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu pasti, saudara ya, pasti digenapi. Kenapa? Karena firman Tuhan bukanlah alat ramal, tetapi firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri dan firman adalah Tuhan itu sendiri. Maka dari itu kita harus belajar mempercayai firman Tuhan itu lebih dari apapun, saudara. Lebih dari keadaan, lebih dari alat-alat ramal yang ramai yang ada di dalam dunia ini. Saudara, ramal masih banyak jenisnya di era modern, ya. Mulai dari horoskop, baca garis tangan, banyaklah, saudara ya, masih banyaklah kegiatan-kegiatan di era modern ini yang masih berhubungan dengan ramal. Dan masih banyak juga orang-orang percaya yang belum mengerti, sehingga masih mendengar, ya, pengen tahu, mendengar dan bahkan percaya hal-hal seperti itu. Nah, saudara, waktu kita mulai mendengar, ya, mungkin diawali dari rasa ingin tahu, terus mulai membuka hati, oh bener ya, wah bener ya gitu ya. Misalkan kita berkata dalam hati, bener juga ya, wah itu dia, hati-hati. Tanpa sadar saudara ya, iblis itu langsung masuk, menunggangi ramalan tersebut, ya, sehingga ngobrak-ngabrik hidup manusia. Itu yang namanya kita buka celah. Di mana ada celah, dikatakan iblis seperti singa mengaum-ngaum, nunggu siapa yang bisa diterkam. Siapa yang bisa diterkam? Yang buka celah, yang membiarkan dirinya diterkam, yang tidak menjaga hatinya, yang membuka hatinya terhadap ramal. Hati-hati, saudara ya, hati-hati. Saudara, ada juga jika seorang nabi atau hamba Tuhan, utusan Tuhan datang dan berkata nubuatan tentang hal yang belum terjadi. Apa yang kita harus lakukan? Ya, oke, soal ramal. Nah, bagaimana soal nubuatan? Nah, kita mau tahu nubuat itu datang dari Tuhan atau bukan. Kalau ada hamba Tuhan datang ngomong sesuatu yang dikatakan itu suara Tuhan, kita jangan langsung percaya. Kenapa? Karena firman berkata, ujilah segala sesuatu, ya. Uji dahulu. Nah, saudara, gimana cara nguji ini suara Tuhan atau bukan? Ya, yang pertama, ingat bahwa Tuhan adalah Allah sumber damai sejahtera. Maka segala perkataannya, sekalipun keras, ya, itu tetap akan mendatangkan damai, bukan tuduhan. Kalau perkataan Tuhan keras, tapi udah mulai masuk ke area menuduh, kita merasa tertuduh. Sorry, kita perlu perhatikan kembali, jangan-jangan itu bukan suara Tuhan, tetapi suara yang lain, yang berbahaya, yang kita nggak perlu dengarkan, saudara ya. Hati-hati, karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber damai sejahtera. Maka segala perkataannya, sekalipun keras, sekalipun, saudara ya, nggak enak gitu ya, wah gitu, rasa sakit gitu ya waktu dikatakan kepada kita. Tetapi itu pasti akan mengubah, ya. Tetap itu ada damai, mengubah, mendatangkan pemulihan, bukan tuduhan. Yang kedua, tentu kalau perkataan Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan isi firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan isi firman Tuhan, hati-hati, saudara ya. Kita nggak usah percaya yang begitu. Oh, orang bertentangan, saudara gitu ya. Apalagi ngajakin kita melakukan yang tidak benar. Wah, udah pasti itu bukan dari Tuhan, saudara ya. Apalagi kalau sekarang mungkin nggak tahu ya, masih ada nggak, dulu zaman saya youth, ada gitu yang datang sama orang perempuan, datang atau laki datang sama perempuan, kata Tuhan kamu jodohku gitu ya. Ya itu kan harus diuji, bisa benar bisa enggak gitu kan. Lah masalahnya udah nggak suka, nggak cocok, baru kenal, tiba-tiba ngomong jodoh dari Tuhan. Waduh, ngeri, saudara ya. Bisa benar ya, bisa juga kalau teruji, terbukti.
Tapi kalau enggak, jangan percaya, saudara. Jangan mau terpercaya sama bohong-bohong belaka. Nah, yang ketiga, itu akan mendatangkan pemulihan. Kalau memang suara Tuhan, itu pasti mendatangkan pemulihan, mendatangkan hal yang baik. Dan yang keempat, itu harus digenapi atau harus terjadi. Baru kita bisa tahu bahwa itu adalah dari Tuhan. Saudara, berhenti mencari ramalan. Mungkin kita berkata, nanti masa depanku gimana ya? Udah tenang. Pokoknya masa depan kita, perjodohan kita, semua hal tentang kita aman dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan firman-Nya, Tuhan menjamin semua masa depan setiap kita. Amin, saudara. Ya, maka dari itu jangan maulah ramal-ramal begitu. Dan ada 4 tadi cara kita menguji ya bagaimana itu suara Tuhan atau bukan. Izinkan saya berdoa buat saudara ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami, membukakan pewahyuan pada setiap kami. Tuhan, biar hari-hari ini kami mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami akan berhenti melihat hal-hal yang bukan Tuhan, ramalan-ramalan, hal-hal yang bukan dari Tuhan, tentang masa depan, tentang apapun. Kami akan stop Tuhan hari ini. Kami mau sungguh-sungguh, bukan meramal, tetapi betul-betul menggantungkan hidup kami kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Mereka yang sedang susah, mereka punya pergumulan, mereka punya beban persoalan. Tuhan, tolong mereka. Berikan mereka kekuatan menjalani melalui setiap persoalan pencobaan yang mereka alami. Tuhan, jadilah Allah yang terus penuh dengan damai sejahtera, yang hadir dalam kehidupan setiap umat-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.